Seorang pria berada di penjara, membuat onar dan ditangkap. Film ini berjudul Escape Plan. Sebelum lanjut ke cerita, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Satu like, komen, dan subscribe kalian sudah sangat berarti untuk kami. Lanjut ke cerita. Rupanya, pria ini berada di sebuah penjara federal Brandwater yang merupakan area isolasi tahanan kelas kakap. Berada di sel ketat, diawasi kamera yang terdapat ventilasi. Memperhatikan sekelilingnya, membuat sebuah rekaan sederhana dari tisu. Entah apa, seorang wanita berjalan di luar penjara. Di luar penjara terdapat sebuah ledakan. Penjara menyalakan sirine darurat. Si pria tahanan yang merupakan Rambo tidak ada di selnya. Ternyata telah berhasil melarikan diri. Rupanya wanita tadi adalah pengalihan perhatian. Rambo berhasil keluar. Tak lama setelah itu polisi datang dan menahannya. Namun ternyata polisi didampingi oleh seorang CEO pemilik instansi penguji ketahanan keamanan suatu penjara di tingkat nasional. Rambo ternyata sudah melakukan uji coba ketahanan penjara selama 7 tahun. Dan ternyata belum ada yang pernah membuatnya tertahan secara ketat. Dia melakukannya dengan cara memahami tata ruangan penjara, melihat kelemahan penjara yang seharga 17 juta dolar untuk pembangunan keamanannya, mengetahui masalah pertama bahwa penjara federal Brandwater karena menyamping dengan instansi pemadam kebakaran. Yang kedua, narapidana tingkat tinggi hanya diawasi oleh satu orang saja. Menganalisa rutinitas penjaga menggunakan waktunya selama 30 detik digunakan untuk istirahat, sehingga Rambo mengetahui tidak ada yang mengawasinya selama 7 menit dalam sehari. Setelah itu, Rambo memilih tanggal untuk meloluskan diri, mengetahui nomor keamanan dengan menciplak sidik jari pengawas dengan kemasan plastik botol susu, berhasil melarikan diri, meretas kamera, lewat pipa, dan di saat itu mobil meledak dan menjadi pemadam kebakaran dan menggunakan kendaraan anak buahnya. Rambo telah melewati 14 penjara semasa hidupnya. Di kantor, dia didatangi CIA, ditawari untuk menguji suatu keamanan lembaga penjara yang tidak diketahui ada di mana. Biayanya tinggi, tetapi sangat beresiko. Tidak ada bantuan, tidak ada daerah lacakan, dan harus mematuhi protokol dari CIA tadi. Tetapi instansi Rambo tetap akan melanggar hal itu, memberikan Rambo sebuah pelacak dengan suntikan. Keluar dan tiba-tiba disengat, mengidentifikasi pelacak pada tubuhnya, dan berhasil dikeluarkan. Sekarang, Rambo pergi ke penjara tanpa bisa dilacak oleh timnya. Dia harus berpikir sendiri untuk keluar dari penjara. Berada di penjara dengan tekstur kaca, arsitektur yang unik, diawasi oleh penjaga, unit keamanan yang ketat. Tidak ada yang dibiarkan lolos. Keluar menggunakan sensor, dikumpulkan di suatu tempat, bertemu dengan Rod Meyer. Mereka berdiskusi, kesan yang kurang ditanggapi dan kembali ke penjara masing-masing. Di suatu waktu, mereka bertemu lagi. Rambo melihat sekelilingnya, Rod memukulnya, saling baku hantam. Pengawas masuk dan menyetrum mereka. Berada di ruang isolasi, tidak bisa apa-apa karena ada cahaya yang sangat terang. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tak lama setelah itu dokter masuk dan bertanya tempat. Dia ditanya, dikeluarkan kembali bersama Rod. Rod bertanya tentang identitas Rambo, tetapi akan diberitahu Rambo ketika Rod mendapatkan sepotong logam 3 inci untuk dia. Tak lama setelah itu mereka masuk sel. Tetapi sebelum masuk, Rod ingin bertemu dengan kepala penjaga. Dia memberikan sebuah lukisan porno yang membuatnya marah dan menyiksa Rod. Mengambil sesuatu dan dipegang. Akhirnya Rod berhasil memberikan Rambo sebuah logam. Rambo memberitahu identitasnya, bahwa dia adalah seorang ahli melarikan diri dari penjara federasi. Rambo menjanjikan dia untuk keluar. Jika gagal, Rambo akan mati. Menjelaskan struktur penjara, memiliki pola penjara yang tersusun dari pipa yang menjalur ke atas, yang artinya mereka berusaha keluar dari sana menggunakan sebuah paku logam yang akan dicari melalui ruang isolasi dengan menggunakan logam yang didapatkan Rod. Asumsi awal bahwa penjara tidak mungkin berada di tengah lautan, karena beranggapan penjara butuh masuk berupa makanan dan lain-lain sebagainya. Rambo ingin waktu sekitar 3-5 menit untuk pengalihan perhatian. Rod bergegas menuju ke ahli ibadah. Dia membuat onar, berkelahi sana-sini, dan datang pengawas melakukan sengatan listrik. Mereka pun masuk ke ruang isolasi, mengambil suatu paku yang telah dipanaskan. Rod mengalihkan perhatian, sehingga kamera fokus ke dirinya. Kesempatan Rambo melarikan diri melewati saluran pipa. Rambo memanjat sampai pada ujung permukaan penjara. Rupanya dia berada di sebuah kapal yang berlayar entah di mana. Memutuskan untuk kembali, terjatuh. Penjara isolasi tergenang. Rambo berusaha menaiki suatu tangga dan berhasil ke ruang isolasi dan mengelabui penjara. Tak lama setelah itu, kepala penjara mengetahui bahwa ruang isolasi Rambo mengalami kerusakan. CEO instalasi penguji penjara menelpon pihak yang telah menahan Rambo. Dia akan tetap ditahan.
Rembo menjelaskan kepada Rod bahwa mereka sekarang berada di sebuah kapal besar, berlayar dengan stabil, ukuran panjang 1000 kaki dan tingginya 200 kaki. Semakin lama, Rembo mendekam di penjara dan ditambah disiksa. Bersama dengan Rod, berdiskusi untuk melanjutkan perjuangan agar bebas. Memperhatikan penjaga, menghitung tiap langkahnya, di tiap sisi diawasi oleh Rembo. Ingin mengetahui tempat yang sebenarnya dari penjara. Rembo ditusuk oleh Rod agar bisa bertemu dengan dokter. Dia berusaha menginterogasi dokter tetapi gagal. Dia pun mengambil sesuatu di tempat dokter. Kembali bersama Rod yang menjalankan rencana B. Mengambil kacamata tahanan, membuat sebuah prototipe yaitu sebuah alat petunjuk arah, diperhatikan dan ditangkap bersama dengan kepala penjaga. Rembo menawarkan sebuah kesepakatan dengan kepala penjara, kan Rembo akan mengungkapkan fakta tentang Mannheim melalui Rod, dan bayarannya dia akan bebas, dan jika informasi yang didapatkan kurang akurat, Rembo akan dibunuh. Rembo mengetahui Rod bahwa dia akan dijadikan alat main. Rembo membongkar tentang apa yang diketahui Rod kepada kepala penjara. Rod didekati dengan orang Arab. Orang Arab itu ditangkap, membongkar siapa yang akan melarikan diri, tetapi tidak akurat. Seorang berada di permukaan kapal dan bersujud, membuka alat petunjuk arah yang telah diberikan oleh Rod, berhasil menentukan titik koordinat kapal. Info didapatkan dari orang Arab. Bersama dengan Rod, berada di utara, berusaha menganalisa keberadaan mereka. Mereka bahwa ada di Maroko, masih kurang akurat, ingin mengirim pesan ke teman Rod. Ada satu cara, yaitu bertemu dengan dokter, memberikan arahan ke dokter agar dokter mengambil buku Rembo. Dokter diintervensi karena ada sumpah yang telah dikatakannya. Tak lama setelah itu, dokter menjalankan tugas dari Rembo. Rembo menunggu. Tak lama setelah itu, dokter ingin penjaga memanggil Rembo. Bersama dengan dokter, berhasil meyakinkan dokter. Berjalan, memberi kode ke orang Arab. Rembo bertemu dengan kepala penjara bahwa Mannheim berada 20 mil di luar Sierra Russo, perbatasan Bulgaria dan Romania. Pura-pura si Rembo belum diketahui oleh kepala penjara. Kepala penjara melihat Rembo mengetuk selnya. Ia mengira itu adalah kode. Dia pun berusaha memecahkannya. Kode dicatat oleh kepala penjara. Di lain sisi, dokter berusaha mengirim sebuah pesan. Isi pesan itu berisi permintaan. Butuh dalam waktu 24 jam dengan koordinat 30 derajat, 22 lintang utara, 23 derajat, dan 6 lintang selatan. Besok jam 5 sore. Tepat besok ada pesta barbeque dan kolam renang atas nama Rod Meyer. Tak lama setelah itu, kepala polisi ingin agar semua tahanan untuk dikumpulkan, dan kepala polisi ingin mengetahui siapa yang terlibat dalam aksi pelarian dengan Rembo di Blok C. Kerusuhan terjadi. Kepala penjara mengarahkan agar semua penjaga dari Blok C menuju ke Babylon. Rembo memukul penjaga dan mengambil sesuatu dari penjaga itu. Dia pun pergi bersama Rod dan orang Arab. Dia menaiki tangga, ingin ke atas, dan menemukan kamera pengawas dan meretasnya menjadi satu arah. Orang Arab ingin Rod tersenyum, menaiki tangga, dan ingin membuka sebuah pintu, tetapi terkunci. Berlari mencari jalan keluar, sisa 8 menit, ditembak dan baku tembak. Orang Arab terjebak dan berusaha kabur, mengunci sebuah pintu. Luka orang Arab itu sangatlah dalam. Kepala polisi mengancam Rembo. Rembo memberikan arahan kepada Rod dan orang Arab untuk menaiki tangga terlebih dahulu. Pintu akan terbuka selama 5 detik ketika Rembo akan berhasil mematikan mesin keamanan, dan saat itu juga akan beralih ke tenaga listrik cadangan. Orang Arab sudah hampir modar. Rod menaiki tangga. Orang Arab melindungi Rod. Rod menuju ke pintu terbuka. Orang Arab baku tembak dengan polisi dan ditembak, akhirnya meninggal. Rembo menuju ke ruangan kendali mesin yang dikejar oleh penjaga. Kepala penjaga bertemu dengan orang Arab dan menghabisinya. Rembo beruntung, saling sodok sana-sini. Akhirnya berhasil membuat modar si penjaga. Di ruang kendali, Rembo meretas keamanan, mematikan mesin, pintu Rod terbuka, helikopter datang, menembak ke arah nakoda. Helikopter parkir. Rod menuju ke helikopter. Walaupun ditembaki, dia pun berhasil ke helikopter. Dia memegang senjata dan menghabisi para penjaga. Rembo yang terjebak dan Rembo yang disergap oleh polisi diarahkan untuk keluar. Kendali utama kapal menyala. Rembo kehabisan waktu. Rod sudah hampir berangkat. Rencana B, Rembo berada di sebuah saluran pembuangan kapal yang membuatnya keluar ketika mesin kendali kapal dinyalakan penuh. Rembo yang keluar diangkut oleh Rod. Rembo baku tembak dan akhirnya tembakan dia membuat kapal meledak. Rembo dan Rod berhasil kabur, berada di pinggir pantai yang dijemput sebuah mobil. Rupanya yang turun adalah wanita CIA yang mendatangi Rembo di awal cerita. CIA itu adalah Mannheim, yang ternyata adalah Rod Meyer. Rembo tidak menyangka hal itu. Mereka berdua pun akhirnya bebas sebebas-bebasnya. Tak lama setelah itu, Rembo ditinggal oleh Rod. Teman wanita Rembo mengetahui kejahatan CEO perusahaan pengetes keamanan penjara, bahwa dia ternyata menerima tawaran agar Rembo dibawa ke sebuah penjara yang di luar kendali CEO itu. CEO itu pun akhirnya dipenjara di sebuah kapal yang berisikan tangki di perairan samudera. Rembo pun berkencan dengan wanitanya, dan film pun selesai.